Direktur Eksekutif Indonesia Political Review. Ujang Komarudin menduga ada keterlibatan istana dalam pengesahan Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Sebab, kata dia, Kementerian Hukum dan HAM begitu cepat mengesahkan pengajuan Mardiono sebagai Ketua Umum. Menurutnya, cepatnya pengesahan Mardiono menunjukkan kecenderungan pemerintah terhadap salah satu kubu. Dia mengatakan ada kepentingan politis dari pemerintah yang membuat pengesahan begitu cepat. Intinya, kata dia, Ketua Umum partai kendalinya bisa dipegang dan diajak berkompromi dengan pemerintah. Ujang mengatakan mestinya ADART partai perlu ditelisik sebelum mengesahkan Mardiono sebagai Ketua Umum. Pasalnya, penunjukan Ketua Umum biasanya dilakukan melalui muktamar luar biasa atau musyawarah nasional luar biasa. Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno, mengatakan istana perlu membuka dosa yang dilakukan Sudarso Monoarfa kepada pemerintah terkait posisinya sebagai Menteri Bappenas. Menurutnya, jika memang diketahui ada intervensi dari istana, maka hal ini mesti dibuka. Menurut Adi, ada kemungkinan istana mulai kecewa dengan Sudarso. Kekecewaan ini bisa dari kinerjanya, karena Sudarso terkesan tidak ada yang melindungi sama sekali. Pergantian Ketua Umum P3 di tengah jalan yang sangat ekspres, diyakini ada keterlibatan penguasa terhadap hal tersebut. Kementerian Hukum dan HAM begitu cepat mengesahkan SK Mardiono sebagai Ketua Umum P3 menggantikan Soeharto. Dalam konflik internal yang terjadi di sebuah partai, sampai berujung pergantian ketua umumnya, biasanya diperlukan waktu yang tidak singkat, karena mesti dicek terlebih dahulu ADART partai tersebut. Lalu kemudian Kementerian Hukum dan HAM perlu untuk menelaah lebih jauh terkait permintaan pergantian tersebut. Karena implikasi pergantian ketua umum partai itu sangat besar, apalagi P3 sudah mendaftar sebagai peserta pemilu 2024. Sehingga dengan beberapa alasan tersebut, agak terasa janggal rasanya jika pergantian ketua umum partai dilakukan secepat kilat tersebut, dan terkesan ingin cepat untuk dilakukan pergantian kekuasaan. Kita khawatir jangan sampai cara-cara Orde Baru dalam membonsai demokrasi terjadi kembali hari ini, di mana segala hal diperbolehkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang merusak tatanan politik dan demokrasi, menabrak aturan dan mekanisme hanya karena memiliki kekuasaan dan otoritas sehingga bebas bertindak apapun. Dan jika itu yang terjadi, maka kita telah tiba pada pemerintahan yang otoriter.